dari kelompok 7 ingin membuat video tentang PowerPoint makalah yang berjudul Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi dari Pengalaman Investasi Pasar Modal dengan judul PowerPoint-nya tentang obligasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rena Azhar. Perkenalkan, nama saya Widatul Apulusko. Perkenalkan, nama saya Rehan Febri Komunitas. Baik, saya akan langsung melanjutkan ke materinya. Oke, untuk slide pertama ada latar belakang. Obligasi adalah surat berharga atau efek yang berbentuk surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah supaya bisa dibeli oleh investor. Oleh sebab itu, obligasi seringkali juga disebut dengan surat utang. Nah, untuk mudah memahaminya, mari kita menggunakan analogi sederhana, yaitu ketika seseorang teman ingin berhutang kepada Anda, pastinya Anda akan menulis rincian utang tersebut, seperti besarnya hutang, tanggal maksimal pelunasan, dan lainnya. Sebagainya di atas sebuah kertas. Nah, sederhananya, kertas catatan utang ini yang disebut oleh obligasi. Namun, bedanya adalah surat utang yang Anda buat untuk teman Anda tersebut belum tentu bisa dijadikan sebagai jaminan di bank. Dan belum tentu kepemilikannya bisa dialihkan kepada orang lain. Di sisi lain, inilah keuntungan obligasi yang resmi bisa dijadikan agunan di bank dan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Maka dari itu, instrumen seperti obligasi ini sering disebut dengan surat berharga. Bagi suatu perusahaan, adanya obligasi ini penting untuk mendapatkan alternatif sumber perdana di luar pinjaman bank. Nah, bagi pemerintah, obligasi juga bisa bermanfaat sebagai tambahan modal untuk mengeksekusi berbagai program. Akan tetapi, di sisi lain, obligasi negara juga bisa menjadi alat pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan moneter. Slide selanjutnya ada rumus masalah, yaitu membantu investor memaksimalkan keuntungan mereka sekaligus meminimalkan resiko dalam investasi obligasi. Di slide selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian obligasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di pendahuluan bahwa itu adalah salah satu pengertian dari obligasi. Yang kedua, investasi dengan resiko paling rendah. Ntar bakal kita bahas di slide selanjutnya. Nah, terus ada diversifikasi sumber dana. Dan di slide selanjutnya ada manfaat. Nah, ini adalah manfaat dari penelitian, yaitu agar pembaca dapat menambah wawancara mengenai cara berinvestasi aman dengan obligasi. Nah, obligasi memberikan predikatibilitas, pelestarian modal, diversifikasi, portofolio, dan dalam bentuk kasus, keuntungan pajak fantages. Nah, di slide berikutnya ada ruang lingkup, yaitu yang pertama memahami istilah obligasi. Jadi nanti di beberapa slide akan dijelaskan istilah-istilah tentang obligasi. Yang kedua, cara membeli obligasi. Nah, di sini untuk pembelian obligasi juga ada beberapa caranya, yaitu nanti dibahaskan di slide berikutnya. Yang ketiga ada strategi investasi obligasi. Obligasi juga ada investasinya. Dan yang keempat ada mengelola risiko obligasi. Dan yang terakhir, pentingnya penelitian dan pemantauan. Jadi untuk obligasi nanti ada sebuah penelitian dan pemantauan. Tujuannya agar semua terstruktur. Slide selanjutnya, istilah obligasi. Nah, istilah utama seperti tanggal jatuh tempo, tingkat kupon, dan hasil hingga jatuh tempo sangat penting untuk mengevaluasi investasi, obligasi, dan memahami potensi keuntungannya. Saya akan menjelaskan strategi investasi dari obligasi. Di sini ada penelitian dan uji tuntas. Sebelum berinvestasi pada obligasi apapun, melakukan penelitian menyeluruh sangatlah penting. Ini termasuk memahami kelayakan kredit,
penerbit, ketentuan obligasi, lingkungan suku bunga, dan setiap resiko potensial yang terkait dengan investasi. Investor harus memperhatikan dengan seksama peringkat obligasi yang memberikan indikasi kesehatan keuangan penerbit dan kemungkinan gagal bayar. Selanjutnya ada pertimbangkan tujuan investasi. Saat memilih obligasi, penting untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keuangan tertentu. Obligasi dapat memiliki tujuan yang berbeda dalam portofolio, mulai dari menghasilkan pendapatan hingga menjaga modal atau mendanai pengeluaran di masa mendatang. Selanjutnya ada pantau portofolio obligasi. Strategi investasi obligasi yang sukses memerlukan pemantauan portofolio secara aktif. Ini berarti meninjau kinerja obligasi dalam portofolio secara berkala, serta mengawasi pergerakan suku bunga dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi harga obligasi. Selanjutnya ada cari saran dari profesional jika dibutuhkan. Meskipun banyak investor dapat mengelola investasi obligasi mereka sendiri dengan sukses, ada kalanya mencari nasihat profesional dapat bermanfaat. Penasehat keuangan atau profesional investasi dapat memberikan wawasan berharga tentang pemilihan obligasi, diversifikasi portofolio, dan manajemen risiko. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu cara membeli obligasi. Cara membeli obligasi melalui berbagai saluran. Seperti 1. Pasar primer melawan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat obligasi baru diterbitkan langsung oleh pemerintah, perusahaan, atau kota madya. Investor yang membeli obligasi di pasar premier pada dasarnya pinjaman uang secara langsung kepada penerbit dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok obligasi saat jatuh tempo. Ini adalah transaksi langsung antara penerbit dan investor, biasanya terjadi melalui lelang penawaran umum perdana (IPO). Salah satu iklan kunci vintage keuntungan membeli obligasi di pasar premier adalah obligasi tersebut dijual pada nilai nominal tanpa premium atau diskon. Selain itu, investor sering kali dapat membeli obligasi yang baru diterbitkan dengan jaminan bahwa mereka mendapatkan pada tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tanpa perantara. Di sebaliknya, pasar sekunder adalah tempat obligasi dibeli dan dijual setelah diterbitkan di pasar ini. Investor trade obligasi dengan investor lain daripada dengan penerbit. Harga pasar sekunder berfluktuasi berdasarkan pasokan dan permintaan, perubahan suku bunga, dan kelayakan kredit penerbit obligasi. Ini berarti investor bahwa dapat membeli obligasi dengan harga premium di atas nilai nominal atau dengan harga diskon di bawah harga nominal, tergantung pada kondisi pasar. Membeli obligasi di pasar sekunder menawarkan fleksibilitas karena investor dapat memperoleh obligasi yang mungkin mendekati jatuh tempo atau yang menawarkan imbalan hasil yang menarik, namun juga menimbulkan kompleksitas yang lebih besar karena harga obligasi dipengaruhi oleh dinamika pasar saat ini. 2. Membeli obligasi melalui pialang. Bagi banyak investor individu, pembelian obligasi melalui broker adalah pilihan yang paling mudah. Pialang bertindak sebagai perantara antara investor dan pasar obligasi, menyediakan akses ke berbagai obligasi dan berbagai penerbit. Pialang biasanya memiliki akses ke pasar obligasi premier dan sekunder yang menguntungkan investor. Untuk memilih antara obligasi yang baru diterbitkan dan obligasi yang sudah diperdagangkan, ketika membeli obligasi melalui broker, investor biasanya membayar biaya atau komisi untuk layanan tersebut. Struktur biaya ini bervariasi tergantung pada broker dan jenis obligasi yang dibeli. Investor harus menyadari biaya yang terkait dengan penggunaan broker, karena ini dapat mempengaruhi laba keseluruhan investasi obligasi. Salah satu iklannya vintage menggunakan broker adalah akses ke penelitian
dan wawasan pasar yang broker sering menyediakan banyak broker perusahaan sekuritas menawarkan perangkat dan sumber daya yang membantu investor mengevaluasi kelayakan kredit penerbit obligasi, membandingkan imbal hasil dan mengidentifikasi obligasi yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Hal ini dapat sangat berguna bagi investor yang baru mengenal pasar obligasi dan menginginkan panduan dalam membuat keputusan yang tepat. 3. Membeli obligasi langsung dari penerbit. Dalam beberapa kasus, investor dapat membeli obligasi langsung dari penerbit tanpa melalui proses broker. Opsi ini biasanya tersedia untuk obligasi pemerintah seperti obligasi Treasury AS yang dapat dibeli langsung dari Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui situs web mereka, Treasury Direct. Demikian pula perusahaan dan kota media tertentu dapat menawarkan pembelian obligasi langsung kepada investor melalui platform mereka sendiri atau melalui lelang. Membeli obligasi langsung dari penerbit menghilangkan kebutuhan untuk membayar broker, komisi, dan dapat menjadikan opsi ini lebih hemat biaya bagi beberapa investor. Selain itu, membeli langsung dari penerbit memastikan bahwa obligasi dibeli pada nilai nominal tanpa perlu berkutat pada kerumitan pasar sekunder. Namun pembelian obligasi langsung dari penerbit dapat membatasi jenis obligasi yang tersedia bagi investor. Sebagian besar pembelian langsung terbatas pada obligasi pemerintah, yang berarti bahwa mereka yang mencari obligasi korporasi atau kota masih perlu bekerja sama dengan penerbit obligasi, broker, atau mengakses pasar sekunder secara keseluruhan. Pembelian obligasi langsung dari penerbit merupakan proses yang sederhana dan transparan, terutama bagi investor yang fokus pada surat berharga pemerintah dan merasa nyaman dengan investasi jangka panjang. Mengelola risiko obligasi. Investor harus mewaspadai risiko seperti fluktuasi suku bunga, gagal bayar kredit, inflasi, dan masalah likuiditas yang dapat mempengaruhi harga dan pengembalian obligasi. Pentingnya dan penelitian dan pemantauan. Melakukan penelitian menyeluruh dan memantau kinerja obligasi secara berkala dan mencari nasihat profesional adalah praktik penting untuk investasi obligasi yang sukses. Kesimpulan yang bisa saya berikan, singkatnya, obligasi menawarkan cara yang dapat diandalkan untuk mencapai stabilitas keuangan, menjaga modal, dan menghasilkan pendapatan baik. Digunakan sebagai sarana investasi utama atau sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyeimbangkan portofolio. Obligasi dapat memenuhi berbagai kebutuhan investasi dengan memilih obligasi secara cermat, memahami fitur-fiturnya, dan menggunakan strategi yang matang. Investor dapat mengembalikan keuntungan darinya vintage dari sekian banyak manfaat yang ditawarkan investasi obligasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.